Oke, baik. Jadi untuk pengerjaan sudah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Jadi untuk requestnya itu kita diminta untuk ngembangin website pendaftaran magang ya berbasis online. Jadi kita udah di provide untuk front endnya udah di provide. Kita fungsiin flow dan juga back endnya ya. Nah untuk front end ini ada beberapa yang saya ubah ya, saya menyesuaikan, dan juga flow itu ada yang beberapa saya bikin dia itu yang menyesuaikan. Jadi kemarin itu kan flownya udah ada juga tuh, selain front end juga udah ada flow, tapi kita lakukan perubahan. Oke. Ya kita akan langsung aja untuk demoin. Jadi ini adalah websitenya ya, website pendaftaran magang berbasis online. Jadi kalau untuk diakses pertama kali itu nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah halaman home-nya ya. Jadi di sini itu ada seperti ini. Di sini kita menampilkan data-data slot atau posisi yang dibuka untuk magang seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini nanti ini untuk greetingnya seperti ini. Oke, di sini. Lalu di bagian bawah itu nanti akan muncul slot yang dibuka oleh yang dibuka untuk magang. Nah, di sini datanya baru satu ya, karena memang data yang saya bikin di admin itu cuma satu, tapi nanti dia sifatnya dinamis, jadi bisa ditambah lagi di admin nantinya. Oke, kita mulai dari sini dulu. Lalu di bagian sini itu ada card ya, ada card. Oke, untuk data yang dibuka, data lowongan magang yang dibuka. Lalu di sini ada namanya apa, lalu di sini ada deskripsi singkat, dan kemudian di bagian bawah itu ada button untuk melihat detail dari slot itu. Oke, seperti ini. Jadi ini ada detailnya. Nah, data detail ini nantinya bisa diatur di admin seperti itu. Oke. Lalu di bagian sini itu ada pengajuan magang. Nah, untuk pengajuan magang itu dia itu kalau si pengunjung mau mengajukan magang itu dia mesti login dulu ya. Nah, untuk loginnya ini saya nggak rubah. Lalu pada bagian di sini login ya, di sini juga ada daftar akun baru. Oke, ini untuk halaman mendaftar akun baru. Jadi kita minta nama, email, dan juga kata sandi. Oke, seperti itu. Begitu juga dengan proses seleksi ya. Jadi untuk proses seleksi itu datanya baru bisa kita tampilkan setelah dia itu login. Oke, di sini kalau kita cek di database itu saya baru punya satu data akun ya, yaitu akun admin. Nah, sekarang saya akan coba buat akun baru aja ya untuk kita demonstrasiin gimana proses magangnya ini. Oke, di sini saya akan coba untuk apa ya ini? Oke, di sini kita udah daftar, lalu kita coba login dengan credential yang baru aja kita bikin. Sebelum itu kita cek dulu di database kita apakah udah muncul si akun itu. Nah, di sini udah muncul ya akun barunya. Lalu kalau kita coba login, itu kita udah berhasil login. Dan kita bisa lihat pada bagian home itu dia menyesuaikan ya di sini. Jadi tadinya itu kan mahasiswa, tapi setelah dia login itu dia akan secara otomatis diubah ya sesuai dengan nama dari si pendaftar seperti itu. Oke, nah sekarang untuk pengajuan magang dan juga proses seleksi itu udah bisa diakses. Tapi kalau kita lihat pada bagian proses seleksi itu kita dapat warning ya, di sini kamu belum mengajukan permohonan. Silakan ajukan permohonan terlebih dahulu. Ini terjadi karena apa? Karena memang si user ini belum mengajukan magang apapun seperti itu. Jadi kalau kita buat pengajuan, kita coba isi. Oke, kita coba isi aja nih. Ya, kita akan coba upload CV, lalu upload portfolio. Nah, kita coba ganti aja ya. Oke, kita pakai Excel aja nih value-nya, lalu kita coba kirim. Nah, di sini itu udah berhasil ya kita submit permohonan magang kita.
Ini ada di proses seleksi. Jadi untuk proses seleksi itu kita menampilkan status-status dari ya tahapan dari proses kita tadi. Jadi nanti si user itu bisa melihat status pendaftarannya itu di sini. Kalau di pengajuan magang itu buat kita melakukan membuat pengajuan pendaftaran. Nah, kalau setelah kita submit ya pengajuan sebelumnya itu kan statusnya masih ongoing ya. Nah, di sini itu saat kita mengakses pengajuan magang kembali, itu akan muncul warning seperti ini. Jadi kita udah mengajukan permohonan sebelumnya, ini kita mohon tunggu konfirmasi dari kami untuk cek status pengajuan. Jadi kita setelah kita ajukan permohonan itu kita tidak bisa lagi mengajukan permohonan yang lain, permohonan yang baru sebelum si status permohonan sebelumnya itu statusnya itu udah selesai seperti itu. Jadi kita tidak bisa bikin pengajuan lagi. Kenapa? Karena memang status pengajuan kita yang sebelumnya itu masih diproses. Oke. Di sini kita bisa lihat ini ada tahapan proses seleksi. Di sini ada mengisi formulir, ada pengerjaan tes dan juga wawancara, dan terakhir itu ada pengumuman. Jadi kalau kita cek di sini, itu dia nanti akan memunculkan pop-up ya, pop-up seperti ini. Kalau kita cek di bagian mengisi formulir itu dia sedang menunggu verifikasi. Jadi terima kasih kita telah mengajukan permohonan. Saat ini status permohonan Anda sedang menunggu di verifikasi. Kalau kita coba masuk ke pengerjaan tes, itu tes belum tersedia karena memang statusnya masih di masih di verifikasi dokumen. Begitu juga di wawancara ya, di wawancara juga belum tersedia, dan juga di pengumuman. Jadi belum tersedia. Nah, seperti itu ya untuk proses dari pendaftar. Terakhir itu di bagian sini itu ada profile ya. Jadi si pendaftar ini bisa mengupdate account. Jadi dia bisa mengupdate namanya, email, dan juga kata sandi. Ini datanya bukan data yang magang tadi ya. Ini cuma data akun aja, data akun si user ini. Kita bisa ubah foto. Oke, gini kita coba ubah foto. Kita coba simpan. Nah, di sini fotonya udah berhasil disimpan. Jadi kalau kita refresh itu fotonya di sini. Lalu kita juga bisa ubah nama dan juga email, lalu kita bisa ubah kata sandi ya, seperti itu. Oke, nah ini jadi kita udah bisa mengajukan permohonan magang ya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke admin. Jadi kita akan login ke admin. Oke, kita udah ada di admin. Di sini kita ada di dashboard. Di dashboard ini saya udah update ya. Jadi kemarin itu datanya cuma ada 4, sekarang kita udah tambahin sampai 8 ya gitu. Kita tambahin 4 jadi totalnya 8 sekarang. Jadi kita melihat data total usernya berapa, total data pelamarnya berapa, total data yang saat ini masih di step verifikasi dokumen berapa, yang udah di tahap penilaian atau tes sudah berapa, lalu di tahap wawancara udah berapa, udah yang lulus berapa, tidak lulus, dan juga ada yang mundur berapa, seperti itu. Oke, di sini ada open position ya. Untuk open position itu seperti yang saya bilang sebelumnya, itu kita bisa memanage data posisi yang dibuka magang ya, data magang yang dibuka. Kalau di sini kita bisa lihat itu cuma ada 1. Nah, kita coba tambahin data baru ya. Kita coba tambahin data, kita kasih nama Nah, di sini untuk deskripsi itu dia bisa dibikin seperti ini nantinya. Caranya karena untuk deskripsi ini kita udah menggunakan editor ya, editor dari Frawala. Jadi ini seperti markup jadi kita bisa memarkup data di sini. Nah, ini ya ini memungkinkan teks atau deskripsi deskripsi itu ada markupnya. Jadi kalau kita pengen gini ya, kita copy aja gini. Oke, kalau kita nggak mau ribet, nah oke, seperti ini. Jadi ini udah berhasil ya, udah berhasil di markup. Oke,
anggaplah ini sudah saya sesuaikan untuk back end. Kita coba tambahin gambar. Saat ini kita coba tambahin apa ya, seadanya aja lah ya. Di sini statusnya itu dibuka. Nah nanti data yang kita tampilin di sini itu hanya data posisi yang masih dibuka, yang statusnya masih dibuka. Kalau statusnya udah ditutup itu nggak bakal kita tampilin di sini nantinya. Statusnya dibuka, lalu ini default test link. Jadi kan nanti ada tahap tes ya, pengerjaan tes. Nah ini di sini di sistemnya itu sifatnya dia itu dinamis ya, maksudnya itu si admin itu bisa menyesuaikan tes link tes untuk masing-masing user, tapi dia juga bisa menggunakan default test link untuk kategori si posisi yang dibuka itu. Jadi ini default test linknya. Tapi nanti si admin bisa kalau dia mau custom soal tes untuk masing-masing kandidat itu bisa. Tapi kalau dia mau juga gunain default test itu juga bisa. Jadi ini datanya udah kita masukin, kita simpan. Nah di sini untuk slot yang data open position itu udah ada 2. Jadi kalau kita coba refresh di sini, itu udah muncul di sini seperti itu. Kita bisa lihat detailnya ya. Oke. Nah kalau kita coba nonaktifkan ya, kita nonaktifkan si posisi yang dibuka itu, kita simpan. Oke, kalau kita refresh di sini, itu statusnya dia udah nggak muncul lagi di sini karena memang statusnya udah ditutup. Lalu ada edit ya, kita bisa mengedit datanya. Kita bisa menghapus juga. Itu untuk open position. Next itu di user ya, di user ini kita bisa melihat data list user yang terdaftar seperti itu. Kita bisa nambah user baru, kita juga bisa melakukan pengeditan user. Lalu di sini kita masuk ke flow-nya. Di sini kita bisa lihat itu udah ada satu data daftar pelamar. Statusnya di sini masih verifikasi dokumen. Status akhirnya belum ada. Jadi kalau kita cek di detailnya itu seperti ini. Jadi ini detail pelamar, nama lengkapnya, email, name, instansi, jurusan, minat magang, dan juga status seleksi. Nah di sini kita munculkan, nah ya, dia secara otomatis ke download file yang di upload sama si sama si pelamar. Ada CV dan portfolio. Oke, kita udah masuk ke proses flow-nya ya di sini. Nah, di sini itu tahap awal ya, tahap verifikasi dokumen. Jadi untuk tahap awal verifikasi dokumen itu nantinya, oh ya sebentar ya, saya jelasin dulu bagian ini. Jadi apa bedanya antara daftar pelamar, verifikasi dokumen, tes, dan juga wawancara? Sebenarnya dia itu satu table juga, fungsinya juga sama. Cuma di sini dia itu lebih ke filteringnya. Jadi kalau kita lihat di sini itu kan daftar pelamar itu nanti dia akan menampilkan seluruh data applyment atau data permohonan yang udah dibikin. Jadi kita nggak peduliin statusnya apa, entah itu masih di verifikasi, udah di tahap tes, atau udah di tahap wawancara. Sedangkan kalau di sini itu kita hanya menampilkan status yang udah diverifikasi, status lamaran yang saat ini masih dalam status verifikasi. Kalau untuk tes itu statusnya yang udah dites, begitu juga dengan wawancara. Itu untuk data lamaran yang udah ada di tahap wawancara. Seperti itu. Oke, kita di sini kita bisa lihat ini untuk tahapnya itu masih tahap verifikasi dokumen. Kalau kita cek juga di sini itu kan masih menunggu verifikasi. Nah, di sini kita bisa memverifikasi seperti kita melihat CV dan juga portfolio. Lalu kalau dirasa udah udah sesuai, itu kita bisa loloskan ya. Untuk tidak lolos itu nanti kita akan demoin juga, tapi nanti kita demoin yang lolos dulu. Jadi kalau kita klik di sini lolos, nah itu nantinya seperti ini. Jadi untuk verifikasi dokumen itu statusnya udah lulus, status seleksi itu sekarang dia ada di tahap tes. Nah di sini itu udah muncul slot untuk menambahkan data soal tesnya.
Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya itu si admin itu bisa custom ya, custom soal. Jadi maksudnya itu masing-masing kandidat itu bisa beda soalnya. Tapi bisa juga menggunakan default test linknya tadi. Jadi di sini ada button default test link. Jadi kalau kita klik di sini, itu dia akan mengambil data link soal yang udah di specify saat membuat data posisi ini, data open position tadi, seperti itu. Jadi kalau kita cek di sini itu kan di admin statusnya itu udah ada di tahap tes ya, pengerjaan tes. Nah, kalau kita cek di status formulir itu statusnya udah lulus. Ini. Jadi kita udah lulus, kita udah berhasil melangkah ke tahap kedua yaitu tes tahap pengerjaan tes. Nah, kalau kita cek di tahap pengerjaan tes itu nanti seperti ini. Jadi statusnya masih belum ada tes yang tersedia. Karena apa? Karena memang kita belum set ya, kita belum si admin belum setting soal untuk si pelamar ini. Jadi kalau kita pengen masukin, jadi ini kita ada di tahap setting data soal untuk si pelamar. Kita bisa gunain custom tadi ya, kita bisa bikin soal baru, admin bisa bikin soal baru atau dia bisa gunain default test linknya tadi. Oke, seperti ini. Jadi kalau udah diisi ini kita bisa simpan soal tes. Nah, di sini untuk soal tesnya udah kita isi ya di sini. Kita udah muncul soal tesnya. Statusnya masih di tes. Kita coba cek ulang di pengerjaan tes. Nah, di sini untuk pengerjaan tesnya udah muncul datanya ya di sini. Jadi ini linknya tadi. Lalu di sini itu statusnya itu belum dikerjakan. Di sini kita bisa memasukkan data jawabannya tadi. Si pelamar bisa memasukkan data jawabannya. Dan kalau kita cek di admin itu jawaban tes dari si pelamar itu belum tersedia. Karena apa? Karena memang pelamar belum melampirkan jawaban. Oke, jadi di sini adalah tahap dimana si admin itu menunggu si pelamar itu menampilkan jawabannya ya, mengupload jawaban. Tapi di bawah ini ada button lolos dan tidak lolos. Ya, walaupun si pelamar itu belum melampirkan jawaban, itu si admin juga bisa merubah statusnya. Katakanlah dia mau diloncatkan mau diloncatkan tidak mengikuti tes, bisa juga. Jadi kita bisa loloskan. Ada senario di mana si pengguna ini tidak melampirkan jawaban di waktu yang udah ditentukan, itu kita bisa secara otomatis diskualifikasi dengan cara menekan button tidak lolos seperti itu. Nah, di sini kalau kita kirim jawaban, oke. Nah, di sini untuk status terbarunya itu dia sudah menunggu penilaian. Jadi kita udah mengupload jawaban, lalu status akhirnya itu sedang menunggu verifikasi dari si admin. Nah, kita bisa lihat di sini untuk jawaban tes udah diupload sama si pelamar. Nah, dengan melihat jawaban tes dari pelamar itu si admin bisa menentukan lolos atau tidaknya si pelamar ini. Kita loloskan. Nah, di sini statusnya itu untuk status tes dia udah lolos. Nah, sekarang untuk status seleksi dia udah ada di wawancara. Nah, di bawah ini kita bisa lihat itu ada section buat nentuin tanggal wawancara dari si pelamar ini. Kita bisa cek di sini untuk statusnya dia udah lolos. Lalu kalau kita cek di bagian wawancara, itu data wawancaranya masih belum tersedia. Karena apa? Karena memang belum di set atau ditetapkan oleh si admin. Nah, di sini itu kita coba tetapin tanggalnya ya. Kita coba tetapin tanggalnya, lalu jamnya berapa dan juga link zoomnya. Nah, di sini itu sebelum kita bisa ngeklik button ini ya, button simpan data wawancara, kita mesti memvalidasi dulu apakah tanggal wawancara ini valid atau enggak. Maksudnya itu apakah mungkin ada schedule wawancara lain yang tepat di waktu ini. Jadi kita bisa cek ketersediaan waktunya. Jadi di sini ada button cek ketersediaan. Nah, di sini kita udah mengecek. Nah, di sini wawancara di jam segini, di tanggal dan jam segini itu tersedia. Jadi jadwal ini kosong. Jadi kita bisa gunain. Nah, setelah kita cek wawancara dan statusnya itu valid, itu baru kita bisa simpan data wawancara ini. Jadi kalau kita simpan data wawancara ini, nah data wawancaranya udah muncul. Kita bisa lihat ini waktu wawancaranya, lalu link zoomnya yang ini, dan juga statusnya masih wawancara. Nah, kalau kita cek di bagian pelamar itu saat kita cek status itu
udah muncul datanya. Kita bisa lihat untuk data tanggal dan waktu, lalu link zoomnya udah sesuai dengan yang diinput sama si admin tadi. Nah di bagian ini itu si pelamar itu bisa mundur dan tolak wawancara. Jadi kalau dia mundur dan tolak wawancara, otomatis statusnya nanti bakalan tidak lulus dan juga bakalan mundur seperti itu. Oke, jadi katakanlah udah wawancara nih ya. Nah, si admin bisa menentukan dia ini lolos atau tidak. Jadi kalau kita klik lolos, oke, nah di sini untuk statusnya itu sudah status akhir udah muncul ya. Di sini statusnya sudah lulus. Dan kalau kita cek pada bagian si pelamar itu statusnya juga sudah lulus. Oke, congratulations. Oke, di sini kita dinyatakan lulus. Husain Jamaluddin dinyatakan lulus. Nah, di sini kita bisa mengkonfirmasi. Nah, kalau kita mengkonfirmasi itu nantinya si pelamar ini bisa datanya ini bakalan di close. Jadi datanya bakalan di close dan si pelamar bisa ini ya bisa mengajukan pendaftaran atau permohonan pendaftaran yang baru. Intinya kalau si pelamar pengen daftar lagi, mengajukan permohonan lagi, ya permohonan sebelumnya itu mesti close terlebih dahulu. Jadi kalau kita lihat di admin itu status konfirmasinya belum dikonfirmasi sama si pelamar. Kalau kita klik button konfirmasi itu nantinya di proses seleksi itu dia udah hilang ya data yang tadi, data yang proses sebelumnya itu udah hilang. Kalau kita refresh di halaman admin itu udah dikonfirmasi. Seperti itu. Nah, sekarang si user dengan akun ini dia udah bisa udah bisa mengajukan permohonan pendaftaran magang lagi. Jadi seperti itu untuk flow-nya. Jadi kalau kita cek ke dashboard itu untuk data yang lulus udah muncul ya. Nah, sekarang kita akan demoin gimana untuk penolakan. Misal ada kegagalan penolakan ya. Jadi seperti ini. Kita akan coba untuk tambahin data baru lah ya. Oke, kita akan kirim. Lalu pada bagian ini dia masih menunggu verifikasi. Kita bisa lihat di verifikasi dokumen udah ada satu data baru. Nah, di sini katakanlah kita tolak ya, kita tolak verifikasi dokumennya. Kita tolak. Nah, di sini untuk statusnya itu status seleksinya masih di verifikasi dokumen, status akhirnya tidak lulus, status konfirmasinya itu belum dikonfirmasi. Nah, kalau kita cek di status formulir itu dia tidak lulus. Kalau di tes itu tidak tersedia, lalu untuk di wawancara juga enggak, lalu di pengumuman itu sudah muncul. Jadi di sini statusnya belum lulus. Kita bisa konfirmasi. Nah, di sini kita refresh. Statusnya udah dikonfirmasi sama si pelamar. Begitu juga dengan tahap-tahap lain ya. Jadi asal tahap lain kalau dia kalau si admin itu tidak tidak loloskan, ya kan ada tahap verifikasi dokumen, tes dan juga ada wawancara. Kalau dia tidak diloloskan itu prosesnya sama seperti tadi ya. Oh ya, ini untuk senario mundur ya. Jadi kita bikin lagi data. Jadi saat tahap wawancara itu mundur dia ya. Si pelamar itu mundur. Kita coba dulu. Oke, kita kirim. Kita masuk ke verifikasi dokumen. Nah, di sini verifikasi dokumen kita loloskan untuk dokumen udah lulus. Tes juga kita luluskan ya, untuk tes sudah lulus di sini. Ya kita nggak usah isi lah ya. Nah, ini untuk dokumen udah lulus. Oke, dia masih di tahap tes. Di sini kita luluskan juga untuk tes. Lalu untuk wawancara kita isi lah ya, isi datanya. Oke, gini kita simpan, kita masukin, kita cek ketersediaan, lalu kita simpan data wawancara. Nah, di sini itu udah ada di tahap wawancara ya. Nah, di sini kita coba mundur dan tolak wawancara. Jadi kalau kita klik di sini, itu untuk statusnya itu
statusnya itu Anda menolak untuk mengikuti tahap wawancara. Terima kasih atas partisipasi. Jadi di sini statusnya itu mundur ya. Oke, kalau untuk pada pengumuman itu, nah ini. Jadi kamu memutuskan mundur seperti ini. Untuk di bagian si admin itu nanti seperti ini. Jadi status seleksinya dia mundur, status akhirnya itu tidak lulus, seperti itu. Oke, mungkin ya di dashboard ya. Di dashboard kita bisa lihat ini status tidak lulusnya ini. Oh, ini status mundurnya belum kedetek ya. Oke, saya akan coba perbaiki dulu ya. Oke, jadi untuk statusnya udah kedetek sekarang. Jadi udah ada satu data yang mundur. Jadi ada 2 total data yang tidak lulus, salah satunya mundur seperti itu. Jadi totalnya kan ada 3 pelamar, 2 lulus, 2 tidak lulus, 1 lulus, satu yang tidak lulus itu mundur, seperti itu. Oke, mungkin segitu aja untuk demonya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan juga sudah sesuai dengan request. Terima kasih.